Guys, kamu tahu nggak ada pola kalimat tertentu yang kalau digunakan itu bisa membuat orang setuju dengan pesan yang kita sampaikan. Bahkan bisa mengikuti apapun yang kita inginkan, apapun yang kita sarankan. Pola kalimat ini dinamakan hypnotic language pattern atau pola bahasa hipnosis yang seringkali kita dapatkan, kita temukan di copywriting seperti ada di sales page atau bahkan juga di video iklan juga pakai, atau ketika ada seseorang yang presentasi dengan begitu menariknya, begitu memukaunya, sadar atau tidak sadar dia pun pakai pola bahasa hipnosis. Bahkan seringkali motivator atau bahkan penceramah yang saya temui juga sering menggunakan ini. Sehingga apa? Mereka itu begitu enak didengarnya, begitu mudah menyampaikan pesannya sehingga diterima oleh audiensnya. Nah teman-teman, pada sesi ini kita akan mempelajari 5 pola bahasa hipnosis yang akan saya bagi dalam 5 video tentang belajar pola bahasa hipnosis ke depannya. Kalau teman-teman pelajari ini, saya sangat yakin teman-teman akan mahir untuk bisa jualan. Tentunya jualan dengan memakai hypnoselling. Oleh karena itu nantinya ketika mungkin teman-teman nanti pelajari, bisa jadi teman-teman menemukan, kok kayaknya pola bahasa hipnosis ini sering banget ya saya pakai. Ya, betul banget. Banyak sekali orang-orang yang pernah saya berikan pelatihan tentang hypnoselling ini, mereka mengatakan ini sih udah sering saya pakai. Ya, memang ini pola yang sangat sering kita pakai, namun kita nggak sadar ternyata ada polanya. Nah, jika saja teman-teman tahu polanya, ngerti itu polanya, tahu cara untuk memakainya, menggunakannya kapan, menggunakan caranya bagaimana, sehingga memudahkan Anda untuk mempengaruhi orang, memudahkan Anda untuk jualan, pastinya ini akan bantu teman-teman untuk bisa jualan lebih baik lagi, untuk bisa mempengaruhi orang lebih mudah lagi. Nah, oleh karena itu, yuk siap-siap kita akan segera belajar untuk pola bahasa ini. Pola bahasa yang pertama yang kita pelajari adalah double bind. Guys, sebelum kita bahas lebih detail lagi tentang pola bahasa hipnosis yaitu double bind, saya pengen nanya nih ke teman-teman sekalian. Senang mana? Lebih suka mana? Teman-teman itu diperintah untuk melakukan sesuatu atau memilih untuk melakukan sesuatu? Banyak orang yang memilih, akhirnya saya lebih suka untuk bukan diperintah, tapi memilih untuk melakukan sesuatu. Saya yakin banyak di antara teman-teman pun juga berpendapat hal yang sama. Nah, kenapa double bind ini dipakai? Karena memang double bind ini adalah seperti ilusi pilihan. Jadi ketika kita nanti memakai double bind ini, si orang yang dengar ini, komunikan atau prospek, orang yang membeli produk kita ini, kita memberikan pilihan. Tapi pilihan yang kita berikan itu adalah pilihan yang tepat seperti yang kita inginkan hasilnya. Apapun yang mereka pilih, itu seperti yang kita inginkan. Kita ambil contoh. Misalkan ada seorang datang ke tempat jualan kita, kemudian dia ingin beli sesuatu. Kita udah jelasin panjang kali lebar, kemudian setelah sudah kita jelasin, dia sudah tertarik. Kalau sudah tertarik, kemudian kita akan closing. Nah, closingnya misalnya kayak gini. Oke Pak, jadinya Bapak ini pengen belinya cash atau kredit, pakai kartu kredit. Bapak pengen DP dulu nih Pak, 30% atau 50% dulu. Nah, yang manapun dipilih oleh orang tersebut, calon pembeli tersebut, itu pastinya akan closing. Misalnya dia pilih, oke deh saya tunai aja, oke deh saya cash aja, oke deh saya bayar 30% dulu, oke deh 50% aja lah langsung. Yang manapun yang dia pilih itu akan tepat seperti yang kita inginkan, yaitu close the deal. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan lagi contoh-contohnya, biar teman-teman nanti tahu cara memakai, gimana sih cara memakai double bind, yuk sekarang kita pelajari dulu nih cara memakai seperti apa. Yang pertama, pastikan dulu teman-teman tentukan tujuannya. Tujuan apa sih ketika teman-teman ingin menyampaikan pesan tersebut? Tujuannya apa? Misalnya tujuannya mau closing, tujuannya agar dia nyaman pas bicara sama kita, tujuannya agar kita bisa mengarahkan dia untuk memilih produk-produk yang mana yang dia inginkan, tapi pun yang sebenarnya itu yang kita inginkan, apapun itu. Pastikan dulu tujuannya dulu, kita tahu dulu ya. Nah, berikutnya adalah buat 2 pilihan dengan syarat pilihan yang manapun yang dia pilih itu pasti seperti yang kita inginkan. Dia mau pilih yang A, itu pun berarti seperti yang kita inginkan.
dia yang pilih B, itu kan seperti yang kita inginkan. Ya seperti yang contohnya tadi yang tentang yang closing, kalau misalnya dia dikasih pilihan, Bapak mau DP-nya 30% dulu atau langsung 50%, Pak. Tujuannya apa kalau pakai bahasa tujuannya? Tujuannya berarti memang kita ingin dia segera closing, langsung segera bayar. Kalau dia sudah DP, maka langkah berikutnya tinggal pelunasan. Tinggal tanya aja DP-nya mau berapa? 30% atau 50%? Kalau dia bilang 30% berarti deal. Dia bilang 50%, itu pun juga berarti deal. Yang manapun yang dia pilih tepat seperti yang kita inginkan. Gimana nih? Apa yang nggak boleh terjadi ketika kita memakai double bind? Yang nggak boleh terjadi dalam double bind adalah kita nggak boleh memberikan pilihan yang kalau satu dipilih itu bukan yang kita inginkan. Misal, Pak, nanti Bapak mau bayarnya kapan? Ya ada pilihan. Atau yang kedua, yang tadi yang saya katakan, yang pilihannya salah satunya bukan yang kita inginkan, Bapak mau bayar sekarang atau nanti? Kalau dikasih pertanyaan tersebut, kalau dia pilih yang kedua gimana? Wah nanti aja deh Pak, nanti aja deh Mas. Kalau nanti bisa jadi dia bener-bener akhirnya bukannya malah beli, malah menunda. Udah menunda, bahkan mungkin dia akan nggak jadi beli produk kita. Sekarang saya akan contohkan bukan lagi hanya tentang closing. Contoh yang pertama misalnya pas lagi janjian, Pak kita bisa ketemuan besok Pak. Pak boleh Pak kalau besok kita ketemuan, lusa kita ketemuan dan sebagainya. Di sini tidak memberikan pilihan. Sekali lagi manusia lebih senang untuk memilih dibandingkan diperintahkan untuk mengikuti apa yang disarankan. Mereka lebih suka untuk memilih. Oleh karena itu kita bisa memakai double bind ini. Pak Bapak lebih suka kita ketemuannya besok setelah makan siang atau lusa pagi ya? Kalau toh ternyata dia dua-duanya nggak bisa, biasanya dia kasih pertimbangan. Oh sorry, kalau besok dan lusa saya nggak bisa. Gimana kalau hari Kamis saja? Gimana kalau hari Jumat aja? Dia ngasih pilihan. Oke, itu adalah pas janjian. Nah gimana kalau misalnya udah ketemu, bahkan dia datangnya ke tempat kita jualan atau ke kantor kita pas kita mau presentasi misalnya, kita juga bisa kasih nih pakai yang double bind. Caranya gimana? Nah tujuannya kalau di awal biasanya bikin prospek itu nyaman dulu, nyaman untuk duduk, nyaman untuk nanti berbicara dengan kita. Nah, di awal kita bisa ngomong kurang lebih kayak gini. Biar Anda duduk lebih nyaman sehingga ketika kita nanti berbicara lebih enak Anda mendengarkannya, Anda lebih nyaman duduk di sebelah kiri atau kanan ya. Ketika dia pilih kiri atau pilih kanan, sugesti yang sudah kita sampaikan biar lebih nyaman itu akan masuk ke dalam pikiran dia sehingga dia akan mengkondisikan dirinya untuk lebih nyaman ketika dia duduk. Peduli itu dia duduknya di sebelah kiri atau sebelah kanan, yang penting dia duduk nyaman sehingga mendengarkan kita jauh lebih enak, lebih suka lah ketika mendengarkan kita, lebih pay attention nantinya. Nah kita juga bisa menggunakan double bind ini ketika mencari tahu kebutuhan pelanggan. Misalnya Bapak sedang cari baju formal atau yang casual? Lebih suka yang warna cerah atau gelap ya? Yang manapun yang dia pilih itu seperti yang kita inginkan. Kita jadi tahu kira-kira apa yang dia butuhkan. Kalau sudah tahu apa yang dibutuhkan, dia milih suka pengen yang baju formal, ya sudah tawarkan yang formal. Dia suka yang casual, kasih yang casual. Dia pengen yang cerah, kasih yang cerah dan sebagainya. Tepat seperti yang kita inginkan, tepat seperti tujuan pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian kalau tadi mencari tahu kebutuhan pelanggan, berikutnya kita juga bisa memakai double bind ini untuk menanamkan kebutuhan. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi adalah mencari tahu, sekarang menanamkan kebutuhan. Kita bisa nanya, Pak kira-kira lukisan ini, dia katakan kita jualan lukisan ya, Pak kira-kira lukisan ini bagusnya dipajang di ruang yang mana ya Pak ya? Ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang kerja ya Pak? Kali ini bukan lagi double bind, triple bind. 3 ikatan sekaligus, 3 pilihan sekaligus. Yang manapun yang dipilih, no problem, lukisan terjual. Berikutnya bisa juga tentang penjajakan closing. Misalnya kita udah jelasin panjang kali lebar, pas udah kita jelasin panjang kali lebar, kita pengen tahu nih, ini closing bisa masuk nggak ya? Kita kasih bisa penjajakannya. Misalnya kita bisa mengatakan seperti ini, Pak tadi saya sudah ada 5 produk nih Pak, kira-kira mana Pak yang paling suka? Yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, atau 5 Pak? Jadi sekali lagi prinsipnya adalah memberikan pilihan, mau itu cuma 2, mau 3, mau 4, mau 5, no problem.
Yang penting apapun yang kita berikan pilihan kepada mereka, pastikan pilihan itu adalah tepat seperti yang kita inginkan, tujuannya tercapai. Ya, baik teman-teman, itulah pola bahasa hipnosis yang namanya double bind. Kita akan bahas yang lainnya. Oleh karena itu, pastikan teman-teman simak pola bahasa hipnosis yang lainnya di video yang berikutnya. Ini baru video yang pertama, masih ada 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih, saya Muhammad Rizan dari Belajar Hipnosis. Thank you.